Ya, balik lagi barengan sama Irma masih di podcast TV show Ngobrol Sering tapi nggak bikin boring. Dan kita akan langsung aja nih menghadirkan ya Saz ya. Ini salah satu penerima manfaat juga. Betul. Dengan layanan tato gratis. Layanan penghapus atau gratis. Satu gratis malah baru ditato. Iya. Oke, pemirsa langsung aja kita sambut kehadiran dari Bang Iwan Dai. Silahkan Bang Iwan Dai, masuk boleh. Assalamualaikum, mohon maaf. Ini Bang Iwan Dai? Ya, betul. Tapi ini kenapa, maksudnya saya nggak order makanan juga. Kenapa dibawa makanan gitu? Ya, ini salah satu produk dari... Aku pikir, jadi Bang Iwan Dai beneran ya berarti ya? Soalnya saya panggil Bang Iwan Dai, tapi yang datang orang mengantarkan makanan. Ini saya bingung, kita nggak pesen makanan tadi kan Saz ya? Sejak tadi ya. Ini apa sih? Ini ada dapur Bang Dai ini. Ini ada ayam mangap-mangap dan ayam bakar. Aduh. Ini gimana baru di segmen ketiga udah disediain makanan, segmen 4-nya penonton lihat kita untuk makan-makan aja gimana nih. Oke, Masya Allah. Apa kabar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dipakai dulu headsetnya supaya kita jadi semakin maksimal ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Masya Allah pemirsa, ini Bang Iwan luar biasa sekali. Saya hanya mengundang Bang Iwan, tapi Bang Iwan juga membawa juga serta-merta makanan dan minuman juga. Barangkali boleh besok-besok yang saya undang lagi boleh bawa makanan minuman juga ya. Boleh. Mungkin pemirsa juga termotivasi gitu ya. Diundang orangnya, bawa makanannya juga gitu. Jadi makin lengkap deh. Masya Allah, Bang Iwan luar biasa. Senang sekali bisa berjumpa ya, Bang Iwan ya. Sehat hari ini. Alhamdulillah baik. Dan pemirsa, Bang Iwan ini adalah seorang yang menerima manfaat tentu dari layanan penghapusan tato gratis yang dilakukan oleh IMS. Benar demikian? Benar. Sejak tahun berapa? Saya baru ikut 2 kali. Dua kali penghapusan. Baik, ini dimulainya sejak kapan Bang Iwan memutuskan untuk menghapus tato? Kalau dimulai sih memang dari awal hijrah ya. Baik. Dari awal hijrah tuh memang sudah punya keinginan untuk hapus tato. Baik. Qadarullah ketemu dari IMS ini ada hapus tato gratis. Masya Allah. Karena dulu juga ada yang hapus tato gratis tapi ada syarat. Hafalan surat Ar-Rahman. Lalu? Saya nggak apal-apal. Belum. Sampai akhirnya sulit juga nih ya. Oke. Tapi udah dicoba sebenarnya. Sudah dicoba untuk hafalan Ar-Rahman sudah. Cuma nggak apal-apal. Oke. Mungkin baru 1-2 ayat. 10. Belum udah 10. Belum nambah lagi. Jadi belum bisa dihapus lagi. Belum. Jadi kalau di IMS ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah memudahkan. Tidak ada persyaratan apa-apa untuk setoran apa tidak. Sehingga orang-orang seperti Mbak Iwan akhirnya mendapatkan wadah ini dan ini yang wadah yang tepat begitu untuk menghapus tato begitu. Tapi kalau bicara tadi sejak awal hijrah sudah ingin menghapus tato, kapan mulai Bang Iwan sendiri merasakan ingin berubah menjadi sesuatu yang lebih baik? Dari 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Sudah hijrah dari 3 tahun yang lalu. Oke, semula seperti apa sih kegiatan Bang Iwan? Saya tukang tato. Hah? Saya tukang tato. Hapus aja sendiri kalau gitu. Ya, ini seperti tukang cukur nggak bisa cukur rambutnya sendiri ya. Begitu juga kah tukang tato? Ya sebenarnya bisa aja sih tukang tato pun menghapus, cuma kan peralatannya lumayan harganya juga kan. Oke. Gitu. Nah, jadi kita cuma menerima jasa pembuat tato aja. Ini agak lucu nih, saya agak lucu mau ketawa dulu gitu ya. Karena Masya Allah gini, Bang Iwan sebelumnya adalah pembuat tato gitu ya, pentato taruhlah seperti itu. Itu satu pekerjaan sejak kapan dilakukan? Kalau membuat tatonya? Pekerjaan memutuskan untuk jadi artis tato itu kurang lebih dari tahun 2007-an lah. Oke. 2007. Sebelum 2007. Pemulung, pengamen, anak pang. Oke, memang sudah berada dalam lingkungan seperti itu begitu. Yang sangat potensial artinya ya kegiatan-kegiatan itu berada di jalanan memang. Oke. Oh, saat itu tinggal bersama dengan orang tua atau bagaimana? Ya, saat itu. Atau waktu hijrah atau sebelum kegiatan. Artinya kita juga mau tahu ya pemirsa ya. Artinya saat itu Bang Iwan aktivitas memulung. Apakah itu juga sebenarnya orang tua ada di kampung atau ada di sini atau bersama atau bagaimana sampai akhirnya Bang Iwan bisa jadi artis tato? Saya jadi mulung itu di saat saya punya anak. Mulung saat punya anak. Sebelumnya ngamen. Baik. Ngamen ternyata memang nggak terlalu
besar biayanya, dapat penghasilan nggak terlalu besar, coba dibantu dengan mulung. Itu untuk nafkahin anak istri. Gitu. Dan akhirnya ngambil keputusan untuk jadi artis tato karena memang hobi seni juga kan. Hobi seni juga. Karena waktu itu ngutang di warung 5.000 perak, katanya kapan mau bayar. Itu katanya. Itulah yang jadi motivasi untuk kita harus jadi lebih baik. Dan di situ dimulai jadi artis tato. Alhamdulillah bendera lumayan besar, lumayan tinggi bendera nama tato saya. Kalau buat nyari duit 500 merem sehari. 500.000 merem sehari. Nggak ada hitungan hari, hitungan jam, kita sudah dapat itu. Oke. Jadi awal mulanya adalah sebenarnya memang aktivitas pemulung itu juga kan artinya setelah menikah begitu ya. Dan itu sudah punya anak ya. Keinginan untuk memberikan nafkah. Niatnya baik ya. Memulungnya juga masih dalam satu aktivitas yang baik, tapi merasa kurang. Karena ada tadi dalam tanda kutip pemirsa, ada warung nasi yang menagih hutang 5.000 rupiah. Bukan warung nasi sih. Apa? Saya waktu itu ngutang mie buat makan juga kan. Untuk makan juga? Iya, buat anak juga kan. 5.000 rupiah? 5.000 rupiah. Kata dia kapan mau bayar. Dan itu yang akhirnya membuat Bang Iwan menemukan kesempatan untuk mendapatkan uang lebih menjadi artis tato. Ya, jadi tukang tato. Ketika menjadi tukang tato itu, sudah punya anak, sudah punya istri. Bagaimana responnya? Ya, dari anak waktu itu masih kecil. Istri senang lah, namanya buat ekonomi lebih baik ya kan. Hanya itu yang difikirkan. Ya buat saat itu ya lebih baik. Jadi akhirnya bisa ngebantu keluarga dari situ. Dan sempat punya mobil juga kan dari hasil tato. Sempat kita punya karena 500.000 merem sehari, artinya untuk lebih pun bisa saja. Ya, karena 500 itu pun satu orang. Satu orang, kalau dikali 3 aja sudah kelihatan. Siapa yang menawarkan? Apakah ide itu muncul sendiri atau ada seseorang yang menawarkan untuk menginvestasikan dananya gitu ya? Yang penting kalau dana tidak, awalnya kita pakai mesin rakitan bikin sendiri. Bikin sendiri, akhirnya orang-orang senang dengan karya hasilnya. Di situ dikumpulin, baru kita beli alat-alat yang memang benar-benar alat tato dan tinta tato khusus buat tato. Oke. Artinya ini luar biasa sekali. Sebenarnya sebuah ide begitu ya. Sebuah ide bagaimana memecahkan perekonomian yang sangat sulit pada masa itu dan menemukan jalan tanpa berpikir panjang ya. Artinya ya udah bisa hidup lebih layak secara materi dan lain sebagainya. Kehidupan itu terus berjalan ya Bang Iwan ya. Santai saja, baik-baik saja, nggak ada masalah yang berarti. Nggak pernah mikirin dosa saat itu. Iya, pastinya karena justru merasa ini seperti menemukan solusi dalam sebuah permasalahan kan. Seperti menghilangkan satu beban yang sudah lama dirasakan begitu. Bisa jadi malah mungkin pada kondisi itu kita berpikir mungkin ini pertolongan Tuhan gitu ya. Ada mungkin saja bisa terjadi hal-hal demikian. Tapi kapan kemudian titik balik dari Bang Iwan bisa memutuskan ini salah nih, ini keliru, saya bukan jalan ini yang harus saya tempuh. Ya, jadi setelah hijrah berapa bulan, saya memutuskan untuk lepas dunia tato karena saya pikir saya sudah merubah kodrat Allah. Baik. Itu. Dan akhirnya saya putuskan, saya banyak usaha, kayak dulu pernah dagang mie ayam seharga 6.000 dan anak yatim makan gratis puasnya. Udah. Kenapa harga 6.000? Karena biar kayak pemulung itu belum bisa makan. Waktu itu seperti itu. Dan orang tua pun ngelarang untuk saya lepas dari dunia tato karena dia bilang nanti gimana makannya. Saya bilang sama orang tua, Allah pasti nolong. Allah Maha Baik dan Allah tidak pernah menjolimi hambanya. Betul. Dan apa yang memotivasi Bang Iwan sendiri untuk hijrah? Sebenarnya sebelum hijrah juga saya sering bikin santunan anak yatim piatu, sunatan massal. Saya pun sering sebelum hijrah. Baik, masih mentato. Masih. Pakai dengan dana itu kemudian dilakukan tapi kegiatan-kegiatan untuk sunatan massal, memberikan sedekah begitu ya. Tapi masih dengan dananya dari artis tato. Ya, ada sebagian dari situ, ada sebagian juga kita kumpulin baju-baju bekas kita jual. Baik. Dari situ. Nah, apa? Orang tua tidak mendukung, artinya
bukan satu hal yang membebani untuk terus menjadi artis satu. Istri pun gak masalah uang yang didapatkan dari sana. Apa yang memotivasi sampai Bang Iwan menyadari bahwa ini adalah satu hal yang salah dan saya ingin hijrah? Motivasinya sebenarnya saat itu 3 tahun yang lalu itu di bulan puasa 10 hari sebelum lebaran itu. Baik. Saya di kamar sama istri dan anak-anak. Saya main handphone. Itu posisi saya sadar. Biasanya kan setiap hari saya mabuk terus. Oke. Jam-jam mabuk terus. Baik. Terus, jangan biarkan otak kita sadar saat itu ya kan. Ternyata qadarullah melihat sepintas bayangan neraka itu yang bikin saya hijrah. Oke, Gitu. itu di waktu tidur? Enggak tidur. Dan saya bangunin anak istri saya minta maaf sama Allah. dia nangis-nangis. Saya datengin ke orang tua dan saudara-saudara, saya minta maaf nangis-nangis. Dan mulai dari situ saya belajar sholat, belajar ngaji. Dari situ. Wow. Sepintas bayangan itu hadir begitu saja? Ya, sepintas gitu, merah hitam legam gitu aja. Iya, bayangannya seperti itu dan langsung membawa Bang Iwan bahwa ya, keringet jagung gitu. Sendirian? Di kamar sama istri. Sama istri lagi tidur. Dan saya bangunin dia dan saya minta maaf nangis-nangis. Bingung. Ya saya takut dan istri juga kenapa Bang? Kenapa? Ya saya cerita dikit sama dia. Tuh ya udah akhirnya saya datengin keluarga semua. Saya minta maaf nangis-nangis. Kemudian saya punya salah. Oke. Itu adalah awal titik balik. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala memilih siapa kemudian hambanya yang Allah rindukan untuk kembali, dan hidayah itu benar-benar ya datangnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Masya Allah Bang Iwan merasakan hal tersebut, menerima hidayah itu secara langsung. Menurut saya itu luar biasa, tiba-tiba tanpa ada dukungan keluarga, karena kebanyakan orang ingin berubah mungkin berat di keluarga, apa kata orang tentang ini. Justru keluarga seperti biasa aja, senang bahkan dengan aktivitas yang lama itu, begitu ya, baik-baik saja. Tapi Bang Iwan berubah. Pemirsa, kita masih penasaran tentunya dengan perkembangan dari keputusan Bang Iwan untuk berhijrah. Sesaat lagi tetap bersama kami.